Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kita rasakan melainkan sumbernya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan menjadi sebuah sarana bagi kita semua untuk bisa mendekatkan diri kepadanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan nikmat kepada kita, dan semoga Allah memberikan kita panjang umur, sehat wal afiah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam haditsil qudsi, inni la ahummu bi'adzabi khalqi. Saya ingin menurunkan azab kepada makhlukku. Fa idza nazartu ila ummari buyuti, maka apabila aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku. Rumah Allah adalah masjid. Fa idza nazartu ila ummari, ketika aku melihat ila ummar buyuti, kepada orang-orang yang memakmurkan rumahku. Wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mustaghfirina bil ashar, dan ketika aku melihat orang yang al mustaghfirin, beristighfar di waktu sahur menjelang subuh, maka asrifu anhumul azab, aku palingkan dari mereka itu azab. Aku palingkan dari mereka itu azab. Maka keberadaan tiga golongan ini di tengah-tengah kita adalah merupakan anugerah. Keberadaan tiga golongan orang ini di tengah-tengah kita adalah karunia yang sangat besar. Orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang datang di dalam memakmurkan masjid yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalian kalau melihat orang yang suka ke masjid, saksikan itu di dalam hatinya ada iman. Hidup kalau sudah ada iman, maka hidupnya senantiasa melakukan kebaikan. Hidup kalau sudah di dalam dirinya ada iman, akan selalu jauh dari keburukan. Hidup kalau sudah bermodalkan dengan iman, maka hidupnya senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jadinya ketika orang hidup tanpa iman? Apa jadinya seseorang hidup tanpa iman? Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun orangnya, kalau hidup tanpa iman, maka hidupnya tidak jauh beda dengan binatang. Hidupnya tidak jauh beda dengan orang-orang yang mana di sana tujuan dia hidup hanyalah memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Fashhadu lahu bil iman. Dari karenanya usahakan dalam satu hari jangan sampai kita tidak ada masuk masjidnya Allah. Ketika kita masuk masjid, kita rasakan ini kita undangannya Allah, tamunya Allah. Minta apa yang ingin kita minta? Ya, istimewa. Nah, istimewa. Hakata. Fa idza nazartu ila umar buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar. Ada tiga golongan. Keberadaan tiga golongan ini merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dengan keberadaan kita orang lain dihindarkan dari azab dan musibah, dan dengan keberadaan kita mudah-mudahan orang lain mendapatkan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya hurmatul masajid, kemuliaan masjid. Saking mulianya nih masjid, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah
radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan idza dakhala ahadukumul masjida, apabila di antara kalian masuk masjid, apabila di antara kalian masuk masjid, fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain, jangan duduk sebelum dia salat 2 rakaat, atau yang dimaksud dengan salat tahiyatul masjid. Itu saking mulianya, jangan duduk dulu. Kalau masuk masjid jangan duduk dulu sebelum dia salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Namun kita harus lihat dulu, ketika melakukan suatu perbuatan harus didasari dengan amal, dengan ilmu. Sampai disebutkan oleh Al-Imam sahib Tanbihul Ghafilin, yaitu Al-Imam Al-Faqih Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Beliau menyebutkan hadza idza kana fi waqtin mubahin. Masuk masjid jangan duduk belum sholat dulu. Itu apabila engkau masuk di waktu yang diperbolehkan sholat. Apakah ada waktu yang tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan sholat? Naam. Ada beberapa waktu yang mana kita tidak diperkenankan sholat. Maka untuk menggantinya setidaknya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, kemudian salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah cukup. Bagaimana dengan orang yang masuk masjid langsung salat fardu, tidak salat tahiyatul masjid? Sebagian ulama mengatakan udah itu masuk, karena memang tujuan ke masjid adalah untuk salat. Begitu. Bisa digabungkan niatnya dengan salat qabliyah, salat rawatib, salat duha. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwasanya masuk dalam salat wajib tersebut, namun ada yang mengatakan pahala tergantung apa yang dia niatkan, seperti itu. Amma idza dakhala fil masjid ba'da ma shalla al-'asr wa ba'da ma shalla al-fajr la yanbaghi ay yusalli. Apabila dia masuk masjid setelah dia salat asar atau setelah salat subuh, maka jangan salat. Artinya kan ada ilmunya. Bukan melarang salat, tidak, tapi setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Ada berbicara lagi masalah fikih kita, karena disebutkan di dalam fikih di sana ada waktu-waktu yang dimakruhkan seseorang untuk sholat. Sehingga ada yang mentakbirkan tukrahu fiha shalah, dimakruhkan sholat. Dan makruh ini bukan sembarang makruh, tapi tukrahu karahatat tahrim, yaitu adalah makruhnya itu makruh yang sangat dibenci, dan makruh tahrim adalah tagtadil ism, ada dosanya. Kan yang kita tahu makruh tidak ada dosanya. Hukum Islam kan 5: wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ada yang menambahkan sahih dan batil, ada yang menambahkan. Nah, wajib yang dikerjakan dapat pahala, ma'ruf udah tahu, ditinggalkan dosa. Yang haram dikerjakan berdosa dan ditinggalkan karena takut kepada Allah dapat pahala. Nah, seperti mencuri, dia tinggalkan karena takut. Tapi kalau dia tinggalkan karena tidak ada kesempatan, itu bukan dapat pahala, malah berniat kena minggu pulang, minggu kena pulang, jadi tadi ada orangnya. Ada lagi namanya sunnah. Sunnah apabila kita lakukan kita dapat pahala, jika kita tinggalkan kita tidak berdosa. Wa makruh apabila kita lakukan tidak berdosa, dan apabila kita tinggalkan karena menjunjung tinggi agamanya Allah dapat pahala.
Wa mubah la yatarattab alaihi syai'. Adapun mubah tidak ada keterkaitan di dalamnya pahala dan dosa. Nah, di sini makruh terbagi dua. Ada karahatut tahrim, ada karahatut tanzih. Karahatut tahrim namanya aja sudah kita bisa ketahui, karahatut tahrim. Makruh at-tahrim yaitu adalah taqtadil itsm, yaitu ada dosanya. Adapun karahatut tanzih yaitu adalah la taqtadil itsm, yaitu dia tidak mendapatkan dosa. Seperti orang udah qomat, sudah qada qomatis shalah lagi, Masya Allah, sibuk dengan sholat sunnah, harusnya siap-siap untuk sholat. Ada makruh tapi tidak berdosa. Tapi ini karahatut tahrim, makruh tapi punya dosa, ada dosanya di dalamnya. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Tidak sembarang sholat orang jangan sembahyang, pian kada boleh sembahyang, melarang orang sembahyang kayak. Maka berdalil orang ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, masyaallah. Ini lain pulang masalahnya. Kita harus pakai ilmu, Pak. Salat harus pakai ilmu. Mau melakukan ibadah harus pakai ilmu. Kada kawabang nang sembarang-sembarang aja. Nah, ini. Lalu di sana dikatakan ada al-auqat allati tahrumu fiha shalah. Ada waktu-waktu yang diharamkan kita salat. 3 waktu muta'alliqatun bizzaman wa ithnani muta'alliqatani bil fi'l. Ada 2 waktu yang ada keterkaitan dengan ada 3 waktu yang keterkaitan dengan masa, dan ada 2 perkara, 2 waktu yang ada keterkaitannya dengan perbuatan. Jadi 3 sama 2, 5. Nah, seperti itu. Adapun yang ada kaitannya dengan masa, yaitu adalah min tulu'is syams hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil 'ainil mujarradah. Dari terbit matahari sampai tinggi matahari kira-kira segala. Sekitar, ada yang mengatakan dari terbit matahari sampai matahari itu tingginya setombak. Ada yang mengatakan 16 menit, ada yang mengatakan kalau tidak ya bisa di sana 8 menit. Seperti itu. Jadi setelah terbit matahari. Kemudian yang kedua min istiwa isyams hatta tazul. Ketika matahari berada di tengah-tengah, di atas kepala kita, tengah-tengah. Tapi itu waktunya sangat sebentar, sampai tergelincir. Kemudian yang ketiga waktu isfirar hatta taghrub. Waktu sudah mulai menguning, senja, sampai terbenam matahari. Begitu. Ketika matahari sudah mulai menguning di atas, seperti di atas puncak gunung yang tinggi sudah mulai menguning, maka tidak diperbolehkan untuk sholat di sana. Sudah 3, 2 lagi. Yang 2 ini ada keterkaitan dengan perbuatan. Setelah sholat subuh yang pertama, dan yang kedua setelah sholat asar. Dan kita yang sembahyang, lain orang yang sembahyang. Umpama sidin terbangun nimbah orang tentang sembahyang. Orang kasih sembahyang, udah boleh lagi sembahyang ya. Orang sudah sembahyangan. Jadi siapa? Pian nang sembahyang itu. Kita nih sudah sembahyang loh. Jangan. Artinya ada 2 waktu, ada 2 bahagian yang ada keterkaitannya dengan perbuatan. Setelah engkau sholat subuh dan setelah engkau sholat asar. Nah, sekarang sholat sunnah apa yang diharamkan? Nah, makanya harus ala basirah, harus pakai ilmu. Ini ditagur orang, kisah tahu, ujar kayak apa pulang kisah tahu. Orang dasar memadahkan ini sembahyang nang kada boleh. Kada berataan sholat sunnah yang diharamkan. Nah, yang pertama yang tidak diperbolehkan adalah yang diharamkan sholat di waktu itu ada dua macam sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah yang punya sebabnya mutaakhir, sebabnya datangnya belakangan.
Sholat sunnah itu ada sebabnya mutaqaddim, ada namanya sebab mutaakhir. Ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir. Sholat sunnah yang punya sebab datangnya adalah belakangan. Contoh sebagaimana ulun contohkan. Sholat kita ketika mau bepergian, kita dianjurkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Nah, bepergiannya itu terjadi setelah sholat apa sebelum sholat? Bepergiannya, berangkatnya kita itu sebelum sholat apa setelah sholat? Kalau kita perhatikan bepergiannya itu terjadi setelah kita sholat, berarti itu sebabnya adalah sebab sholatnya itu mutaakhir, datangnya belakangan. Ada juga namanya sebab mutaqaddim. Sebab kita sholat itu yang menjadikan sebab kita sholat itu datangnya lebih dahulu. Contoh seperti apa? Kita masuk masjid. Yang menjadikan kita sholat tersebut datangnya lebih dahulu sholat atau setelah sholat? Lebih dahulu sholat, kita masuk masjid dulu baru sholat. Itu namanya sebab mutaqaddim. Seperti itu. Nah, ini yang diharamkan ada dua sholat. Yang pertama adalah yaitu an-nafilatu dzatus sabab al-mutaakhir. Sholat sunnah yang sebabnya itu datangnya belakangan. Seperti sunnatul ihram, sunnatul istikharah. Bayang istikharah, sembahyang dulu hanya doa istikharah, kan kayak itu. Kemudian lagi di sana sunnatul khuruj minal manzil, salat sunnah keluar dari rumah. Sunnatus safar, sunnatul qatl, orang hendak dieksekusi, dibunuh, hukuman pancung, salat dulu sunnah sebelum dia dipancung. Dan pembunuhannya, hukumannya terjadi setelah salat. Itu namanya sebabnya mutaakhir, datangnya belakangan. Nah, seperti sembahyang hajat, gitu juga. Itu sembahyang hajat dulu jadi Mbak Asar sembahyang hajat, apa kisahnya? Nah, kada boleh jurang Pak Haji sembahyang hajat pulang biar. Boleh jadi kita bisa hajat don Allah Taala. Ngalihai, nak dikarasi tiap orang tua, lihat akan lagi situ sudah, penting sudah ditagur. Nah, itu. Atau di sana macam yang kedua, sebabnya tidak ada sebab, dan ini masuk adalah dinamakan sunat mutlak. Sembahyang mutlak aja sedikit ada boleh. Nah, seperti itu. Akan tetapi ada di sini pengecualian. Ini nang ulun sebutakan tadi dua macam. Kalau nang kada dibolehkan sebabnya mutaakhir, sebabnya yang datang belakangan, atau sunat mutlak, kada ada sebab. Ada aja tuh ngebatapun kita sembahyang qada kan ya boleh aja. Ada tadi sebutakan lah. Kada ada, berarti boleh. Sembahyang qada kan ya boleh aja. Padahal kada ada ulun sebutakan tadi juga nang kada dibolehkan cuma dua. Sunat mutaakhir, sebabnya mutaakhir, dan sunat mutlak. Selain itu berarti boleh. Nah, ada pengecualian, yaitu wa yustathna min hadzal tahrim, ada dikecualikan dari dua makruh tahrim ini yang diharamkan orang salat. Yang pertama adalah makanan wa zamanan. Makanan wa zamanan, yaitu yang pertama dikecualikan. Pengecualian di sini artinya boleh aja nang sembahyang apakah? Bebas. Makanan yaitu makanan lain, makanan ini lain. Makanan itu dilihat dari segi tempat. Apa itu tempatnya? Yaitu adalah haram Mekah dan seluruh batasan-batasan haram Mekah. Maka sholat di sana boleh di waktu kapanpun dan dalam keadaan sholat sunat apapun boleh. Haram Mekah, haram Mekah aja. Nah, makanya biasanya orang di haram Mekah mau sholat dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua zamanan, ada yang keterkaitan dengan masa. Apa itu? Al-istiwa hatta zawal yaumul jum'ah. Hari Jumat tidak jadi masalah. Meskipun kita masuk masjid di sana, salatnya kita adalah salat ketika istiwa, matahari berada di tengah-tengah langit, maka tidak jadi masalah. Cuma ada dua pengecualian. Nah, maka tidak diharamkan salat di waktu yang disebutkan tadi untuk mengqadha, tidak diharamkan. Atau salat sunat yang sebabnya itu adalah mutaqaddim, lebih dahulu, seperti sunnatul wudu. Sunnatul wudu adalah salat sunnah yang dilakukan sebabnya itu lebih dahulu daripada
salat. Kita wudu dulu baru adanya salat. Itu namanya mutaqaddim. Sebab yang menjadikan kita salat itu datangnya lebih dahulu sebelum kita salat. Seperti tahiyatul masjid. Seperti itu. Atau al-muqarin ke salatil khusuf wal kusuf, seperti salat gerhana. Makanya kalau di sini ada jenazah biasanya disolatkan antara adzan dan qomat. Asar kah? Kenapa jer? Kada limbah asar aja sama sekali. Ya mungkin ada alasannya. Di antara alasannya apa? Di antara alasannya kenapa disolatkan antara adzan dan qomat? Bisa juga waktu zuhur biasanya antara adzan dan qomat, undangan kifayah aja. Salat zuhur. Artinya sebelum pelaksanaan salat zuhur. Kenapa demikian? Ya mengambil kemuliaan waktu tersebut. Karena al-waqtu bainal adzan wal iqamah la turad. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak. Maka diletakkanlah antara adzan dan qomat. Karena kan salat jenazah doa. Adapun kita di sana biasanya setelah salat asar. Setelah salat asar biasanya mensolatkannya. Setelah salat asar biasanya. Nah, itu. Ya bujur aja berarti, nang ada bujur, nang ada umpat, itu aja sudah. Nah, dipermasalahkan nang kayak itu. Sama nang kayak andakan kupala, bebinian di mana, lakian di mana, barang aja itu. Maksud beberang aja. Ya memang ada juga aturannya di mana lelakian, di mana bini. Cuman mun tepaling juga jangan dipermasalahkan. Itu karena menyangkut tentang keabsahan sembahyang jenazah itu sendiri. Ini kada wah tuh jar kepalanya kada bujur. Kada sah sembahyang jenazah tadi. Nang bapender ni juga bilang nang ya Allah, kapasitas saja dipertanyakan juga. Yang kada apa-apa sudah, nang penting jenazahnya di muka itu aja. Mun di belakang maka mendaur. Bangun jenazahnya di belakang, seorang di muka sini. Itu. Sampai disebutkan oleh ulama hukmus shalah waqta khutbatil jum'ah. Hukum salat ketika khatib sedang berkhutbah. Harus diperhatikan. Datangnya ya Allah, terdahulu khatib sudah datang, Ustaz ya Allah. Hanya datang. Maka di muka hatib pulang berdiri sembahyang lah ya Allah. Ya hatib nih ya Allah, Masya Allah. Kayak apa kisahnya? Apa hukumnya? Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar harumatis shalah bil ijma'. Kalau udah naik hatib ke atas mimbar haram. Salat secara sepakat para ulama. Illa sunnat tahiyatul masjid, kecuali salat tahiyatul masjid. Maksud ulun apa? Saking dimuliakannya ini masjid, padahal salat apa aja kada boleh haratan khatib naik ke atas mimbar. Tapi saking mulianya ini masjid, ulama mengatakan kecuali salat sunat tahiyatul masjid. Walakin tapi yajibu takhfifuha, wajib hukumnya meringankan salat tersebut, artinya mempercepat. Bagaimana maksud yang dimaksud dengan mempercepat? Antagtasira ala ruknin min arkanis shalah. Fokus rukunnya aja. Kada besusurahan. Berarti kada baca Fatihah aja. Fatihah juga Fatihah itu rukun kalau itu surah juga surah Fatihah. Nah iya mengalihai betul pandaron sidene. Artinya Allahu Akbar. Tahiyat apa namanya? Doa iftitah kada usah langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kenapa kada auzubillah? Sunnah kalau auzubillah langsung aja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin amin Allahu akbar, asal tumakninah aja sami Allahu liman hamidah. Allah yajib takhfifuha. Ini kada ya Allah astagfirullahaladzim hatib di muka majisidin purun bana nenek ya Allah kayak apa, maka surah sajadah belum dibacanya. Nah artinya hendak apa tuh lawan ilmu ada kawapang, ada kawan yang asal-asalan aja kayak itu, nak ada kawan. Pentingnya ilmu tuh lah. Mbah kita apa-apa aja mungkin ada ilmunya nang apa, menyupir aja mungkin ada ilmunya ranjah terus.
tangkap urang lawasna kada melihat kai itu guring gak bian kai itu tuh kai nang baju hijau itu nah panjang umur bian kai lah. Masya Allah, mulai di Bunyamin dahulu. Sehat kan kai? Sehat jaga? Alhamdulillah. Nah, asal mau berbunyi aja sehat tuh sudah. Kayak apa kai paham jaga kai? Hah? Oh kai, paham jaga? Ini tak kalap jaga ini. Nah, bayang. Oh. Wa alla yazida fiha an rak'atain. Yang pertama aja nak sembahyang haratan. Artinya ketika khatib sudah berada di atas mimbar, bagaimana hukum salat? Hukum salat haram kecuali tahiyatul masjid. Dan seandainya dia salat tahiyatul masjid, dua yang harus dia terapkan. Yang pertama yajib takhfifuha, wajib untuk meringankannya. Maksud meringankannya adalah yaitu dengan melakukannya fokus dengan rukun-rukun salat. Dan yang kedua la yazid ala rak'atain. Jangan lebih dari 2 rakaat. Insiden sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang hajat, sembahyang istikharah. Orang khatib sudah ya tadi di muka sini pulang. Ya Allah. Kada salah juga pangsin itu sebenarnya. Kada salah. Aku mah isi sop di sini. Nang tak salah siapa paman? Orang datang berdahulu kenapa jadi ambil di belakang? Bujur juga. Pulang nih. Datang berdahulu cuma ambil di belakang. Ada ulun pernah melihat orang sembahyang Jumat rapi sebelah sini, nah sebelah sini kosong. Gesan siapa kan mengerti juga. Allah, kan kayak Masya Allah panjang umur kayak itu ya Tina, luar biasa sih. Hanya ada panjang, ada kain ngarannya. Nah ini hormatul masjid, ini adalah hormatul masjid. Nah, la ilaha illallah. Nah. Kemudian nah itu salat yang salat hajat tuh termasuk salat yang sebabnya mutaakhir. Artinya sembahyang dulu hanya hajat. Termasuk sembahyang mutaakhir, sembahyang musafir itu juga. Berarti je tahiyatul masjid boleh aja, berarti kada jadi masalah lah. Nah di sini pulang jar ulama khuruj minal khilaf aula, keluar dari perdebatan para ulama, melepaskan diri dari perdebatan perbedaan pendapat dari para ulama itu lebih utama. Bujur aja sebab mutakaddim itu boleh aja ada jadi masalah, bujur aja. Cuma keluar dari perbedaan pendapat ulama, maksud keluar itu artinya memilih yang lebih berhati-hati, itu lebih diutamakan, itu lebih diutamakan kayak itu lah. Karena ada sebagian yang madahkan haram sama sekali, makanya mazhab kita Imam Syafi'i karahanya karahah tahrim, dosa. Jadi kayak apa ulun masuk masjid jar, maka jangan duduk jar Nabi kecuali sembahyang 2 rakaat udah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad khalas. Maka itu sudah menutupi daripada apa yang dianjurkan kepada kita untuk salat sebelum duduk seperti itu. Nah, apalagi di masjid berpandar masalah dunia barangnya. Nah, luput lalu. Apalagi transaksi narkoba dalam masjid ya. Tanyaman jar guru beberkat jar. Apa beberkat? Beberkat nang apa kayak? Wah, ada beberkat kayak. Wah, jua kawi ya Allah. Beberkah aja kawi transaksi di sini. Karena pulang kita sambung tentang masalah hormatul masjid. Pernah dahulu terjadi waktu
menjelang waktu rekaman suaraku ini, seandainya orang datang minta dalil, ini anunya dalilnya, kemudian ikam jangan melawan, ikam menyampaikan atas dasar syariat. Nah, silahkan baca. Jauhkan masjid kalian dari yang disebutkan tadi dan orang-orang yang gila di antara kalian. Tapi seandainya mereka di sana datang ala baik dan lain sebagainya, jadi masalah. Tapi kalau yushawwisus shalah, mengganggu sholat, maaf, seperti itu. Dari situ belajar, oh kadang-kadang orang fanatik itu fanatik buta kadang-kadang. Nah, kalau sudah ini, mau jangan fanatik buta lah. Kita berbicara tentang ilmu. Kata beliau, udah kamu diam aja. Ada orang datang, tunjukkan ini dalilnya, dan ini akan diam dengan sendirinya. Nah itu. Kita kan kadang nyaman juga kalau keluar dari ilmu, maka kita kontak ke komisi bagian fatwa di sana. Ala kulli hal, masjid terhormat. Nah, maka jaga kehormatan ini masjid. Makanya rancakawi saban Jumat lah, sian menanakan jakawi. Diulut tibuhannya juga kasihan kawi. Ada apa-apa jakawi. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya kita seberatan. La hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وما أهل كثير وذكر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terelak seberatan. Qabbalallahu minkum.